Karena kalau misalnya kita negatif terus pikirannya itu bisa nimbulin stres yang berakibat kita nggak akan fokus sama pekerjaan, terus malah jadi berantakan, bukannya malah selesai gitu sih. Betul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Sentra Masjid TV. Dan pada kesempatan kali ini kita ada momen spesial karena ini adalah podcast perdana ya kita Iya, di perdana Sentra banget. Masjid. Dan perkenalkan saya Agung Dinov dan saat ini kita ditemani oleh Nadia kayak Mbak Nadia ya. Dan tema spesial malam pada hari ini adalah tentang Ramadan. Nah, karena memang kita sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, temanya adalah pergi berlayar ke Surabaya. Berlayarnya menggunakan nampan. Bagaimana tetap prima saat bekerja walaupun sedang puasa Ramadan. Jadi hari ini kita mau interview, ngobrol-ngobrol santai, ya ngabuburit lah ya dengan Mbak Nadia. Beliau ini merupakan leader marketing yang ada di sentra masjid. Beliau merupakan ibu rumah tangga dan juga beliau ini juga dulunya sempat bekerja di salah satu perbankan terbesar di Indonesia. Dan tentunya nih ada hal apa nih yang pengen kita sharingkan pada hari ini ada terkait dengan tips-tips bagaimana tetap prima saat bekerja walaupun bulan suci Ramadan. Apalagi Mbak Nadia sudah ada keluarga yang juga harus diurus, Iya, tidak bener hanya di banget. kantor tapi juga diurus dan mungkin ini juga dirasakan oleh ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia terutama di Lampung. Nah, apa kabar Mbak Nadia, sehat? Iya, alhamdulillah sehat nih Sehat Mas. ya, alhamdulillah ya. Gimana nih puasa lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, sejauh ini ya alhamdulillah lancar Aman deh. ya? Aman. Aman. Tugas rumah aman? Aman. Itu mau ditanya. Amannya tapi agak deg-deg mikir Iya. gitu. Karena kita kan di kantor pasti ada tanggung jawab ya kan yang harus diselesaikan tapi juga harus mikirin tugas-tugas rumah nih. Nah, gimana nih ibu rumah tangga, ibu-ibu yang harus bertanggung jawab dengan keluarga dan suami juga harus dengan Pekerjaan. pekerjaannya. Gimana menurut Mbak Nadia? Kalau dilihat-lihat memang agak riwah ya, maksudnya terlalu banyak gitu pekerjaannya gitu, apalagi mengurus di rumah, terus harus bangun pagi, masak segala macam, nyelesain pekerjaan rumah ditambah lagi dengan pekerjaan kantor yang harus kita prima fit gitu kan Ya, untuk di kantor gitu. Itu memang ya lumayan berat sih awalnya, tapi seiring berjalannya waktu ya akhirnya bisa bisa juga menyesuaikan bisa ya. menyesuaikan Mas. Ya itu merupakan tantangan lah ya. Ya, Betul banget. Apalagi di kondisi pandemi nih ya. Dan saat ini memang kondisi kita bekerja itu tidak seperti halnya normal seperti dulu ya. iya benar Artinya banget. kita harus banyak batasan, protokol dan sebagainya. Alhamdulillah kita juga menjalankan protokol tersebut. Dan kita tetap harus menjalankan tugas, mencari nafkah dan Bener seperti banget itu. ya Apa nih Mas. tipsnya nih dari Mbak Nadia nih untuk Untuk tetap prima? tetap prima ya Mas di saat kita puasa dan juga di masa pandemi ini yang Betul? merupakan kita harus banyak antisipasi gitu Benar kan. banget sih. Yang pertama itu kita harus makan bergizi Mas, karena itu kan Oh, penting banget tuh iya, Mas iya, ya, iya, iya. gitu sih. Makan bergizi, asupan itu juga harus yang lengkap untuk diri kita supaya kita juga bisa fit segala macam. Jadi udah tahu lagi kondisi kayak gini, kita makan jangan sembarangan. Iya, apalagi Harus banyak kan milih. sekarang beli-beli Iya, segala iya, macam iya, itu iya, iya. kalau bisa ya dihindari, kalau bisa Iya, masak kadang-kadang sendiri. karena nafsu doang kan. Asli, lapar Bagusnya, mata ya Mas. lapar mata Lapar mata. sebenarnya pas udah dicobain baru sedikit udah kenyang. Iya, kebiasaan banget itu Nah, kayaknya. benar banget sih. Nah, biasanya kalau Mbak Nadia gimana nih? Untuk makan biasanya makan apa nih? Kalau biasanya sih, kalau dulu ya waktu belum nikah mungkin makan masih hajar nih, Hajar, hajar semua minyak-minyak diembat. segala macem. Tapi semenjak mulai jadi ibu rumah tangga, mulai mikirin nih, kayaknya harus makan yang sehat segala macem gitu kan, karena bisa panas dalam, sakit segala Iya macem. sih, Jadi betul. lebih ke sayur sih, lebih ke Sayur sayur ya, ya. sayur buah, Iya. multivitamin, suplemen ya, gitu. Suplemen. Mungkin itu jadi sesuatu yang memang kadang disepelein orang juga sih ya, karena iya. memang rasa badannya nggak sakit, tapi sebenarnya belum tentu sehat kan. Iya, benar banget. Iya, dan memang yang tetap harus Dijaga. dijaga. Karena kalau kita udah sakit juga ujung-ujungnya bakal mengeluarkan biaya yang tidak Iya, yang kecil ya kan. bisa jadi lebih dari itu kan. Dan ujung-ujungnya tetap kita dipaksa untuk makan makanan yang bergizi Iya, juga kan. balik Mungkin lagi. mungkin banyak juga dari kita yang kurang suka sayur, Nah, bener kayak banget. gitu kan ya. Dulu tuh memang kayak gitu sih Kayak Mas. gitu Nah, ya. dia nggak Males suka. kayak karena nggak suka gitu kan. Jadi nggak mau makan itu kan. Jadi makan tuh yang disukain aja Iya. gitu. Padahal setiap makanan itu kan ada manfaatnya ya, bener selagi banget. dia alami dan juga bersih ya. Ya, soalnya kan ada manfaatnya juga gitu Iya. kan. Nah, gimana nih kalau untuk kita ya itu ibu-ibu yang memang sebenarnya dia butuh nih kandungan-kandungan di wortel, di sayur ya kan. Tapi malas gitu Mbak. Ada tips nggak sih? Kan kemarin sempet gak suka katanya dulunya Iya. ya sebelum nikah ya. Tapi sekarang jadi akhirnya menyesuaikan diri mau Mau makan sayur makan juga. itu kan. Jadi waktu itu pernah tuh kan dulu mata belumin ya. Belum Oke, mata belumin oke. terus
akhirnya tiba-tiba karena kelamaan Oke. baca HP atau segala macem, periksalah ke dokter, terus periksalah ke dokter, suruh makan wortel. Oke. Itu kan biasanya sering banget Iya, tuh, iya, iya. mata rabun suruh makan wortel. Wow. Akhirnya mulai dari situ rutin lah minum jus wortel, terus Heeh. di sayur tuh setiap sayur ada wortel. Jadi Wortel. mulai dari situ, oh nggak apa sih, nggak sejelek dan nggak seburuk yang Iya, dipikir iya, kalau iya, makan iya. sayur, ternyata malah enak gitu, Bener justru malah banget. sehat segala Wah. macam gitu kan. Kalau saya ini termasuk yang ini loh, Mbak, termasuk pemakan segalanya. Saya nggak cuma wortel, kadang-kadang nggak cuma wortel, kadang tomat saya jus bareng. Jadi kalau misalkan tempat jus itu biasanya saya minta tomat sama wortelnya di mix kayak gitu. Oh, Iya, 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 karena iya. memang itu menurut saya penting Iya. gitu kan. Jangan sampai kan kalau misalkan Mbak ya kita akhirnya mau nggak mau ya, Iya. nggak mau tidak mau jadi akhirnya harus konsumsi itu. Iya, benar Kayaknya banget. sebelum teman-teman kita semua sakit, lebih baik kita coba untuk mengantisipasinya. Ya mencegah lebih baik Mencegah daripada ya, mengobati ya. bener banget, karena mengobatinya pasti lebih mahal Wah, daripada bener itu kan. banget. Dan namanya mengobati itu belum tentu sampai normal banget. Hmm. Karena kondisinya memperbaiki kan. Ya, Dan alhamdulillahnya itu sudah mulai tersadarkan dari diri Mbak Nadia. Bener banget, sih. Mas. Karena ya mungkin ya bener-bener. Adik saya juga mungkin ada juga yang kurang suka buah-buah sayur. Tapi alhamdulillah semenjak saya edukasi dan juga saya kasih contoh bahwa makan sayur dan buah itu penting. Penting. Bener penting banget buat pencernaan serat. bener. Ya. Karena kalau di perut kita ada masalah nih, Hmm. ya itu bakal kemana-mana. Iya. Ya nggak sih? Iya, benar itu Mas. Baru dari makanan. Fungsinya itu sebenarnya banyak, tapi kadang kitanya aja yang Iya, terlalu nggak- ngikutin maunya Iya, kita. kita nggak sadar ya, nggak aware. Kalau belum ada masalah kan, Iya, asik belum dong, pasti aja, kan. aja. Gitu Bener, sih. bener, bener. Karena badan ini ya kita yang tahu ya. Hmm. Dan juga sebenarnya ada yang bilang bahwa kalau mind, pikiran sama soul, hati, semangat kerja itu nggak terbatas. Tapi badan kita itu terbatas, Bener. Mbak. Tetap harus kita jaga gitu Iya. ya. Dicas ya. Ada yang bilang malah untung aja buatan Allah gitu kan, Iya, kalau iya. enggak udah potel-potel nih gitu. Bener. Gitu. Udah dikit-dikit servis, dikit Iya. servis. Servis aja. Gitu Oke, sih. keren deh. Yang pertama penting banget, Bang. Saya setuju sih untuk menjaga imunitas dengan makanan yang bergizi, Bergizi, ya, ya. berisi. Nah, selanjutnya apa nih, Mbak? Selanjutnya itu minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak. Karena Nadia itu lebih bisa untuk tahan makan dibanding tahan minum gitu Oh, kan. gitu. Iya, karena kalau misalnya itu apa ya, ngerasa kayak aduh sudah panas gitu tenggorokan. Jadi itu sih penting banget, selain kita butuhkan air itu 8 liter kan per hari. Itu pasti itu Ya. juga untuk memulihkan gitu kan untuk di tubuh kita. Benar, karena cairan itu penting banget ya. Walaupun mungkin kita bukan dokter, tapi kita Iya, merasakan lah ya. Kalau merasakan. sebenarnya cairan di dalam badan kita itu nggak boleh terlalu kurang. Karena biasanya ngefek benar. Karena supaya kita tetap prima dalam bekerja, kita harus cairannya cukup. Ya. Kalau nggak bakal ngantuk. Ya, benar tuh. Kurang oksigen kurang gak sih? oksigen. Karena kurang orang oksigen. yang ngantuk biasanya kurang minum. Atau kurang mempersiapkan diri ketika sahur. Ya, Ah. bukan kurang aqua ya, Mas. Tit. Sensor ini ya. Sensor ya. Dan juga ada tips nih buat teman-teman semuanya terkait dengan minum ya. Ya. Bener banget. Karena pada saat kita sahur kan biasanya kita konsumsinya banyak tuh. Banyak. Nah, ada satu tips lagi, kalau kita konsumsi itu biasanya kan berminyak. Udah sahurnya makan rendang, gorengan, juga ada pokoknya yang berminyak-berminyak. Nah, itu seharusnya kita bisa tutup semua sahur kita dengan air hangat. Air hangat. Iya, benar banget. Karena itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kekeringan pada kerongkongan kita yang sudah berlemak. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita misalkan sahur kita udah berlemak, jangan tambah es segala Iya, macam tapi atau kan biasanya hawanya itu pingin benar. es gitu Tapi kan. bakal seharian kita kausan karena kerongkongan kita banyak lemaknya, banyak minyaknya. Ditambah air dingin kan, Jadi tambah makanya apapun konsumsi kita, selain kita mengurangi lemak atau minyak, kita juga harus konsumsi air hangat. Jadi Nah, apapun makanannya minumnya air air hangat ya. hangat. Oke. Karena kalau air hangat itu kan dia lebih cepat terserap badan ya, lebih enak Iya, juga iya. gitu. Oke. Boleh nih dicoba kan Harus nanti dicoba. tips-tipsnya ya. Harus dicoba karena Iya. itu penting banget. Karena saya juga termasuk peminum air putih ya. Minum air putih. Serius, saya banyak kalau minum bisa lebih dari 2 liter sehari. Wow. Bener, karena tergantung berat badan kita. Kalau berat badannya lebih besar, lebih banyak, Iya. harus kita Kan konsumsi. mempengaruhi Betul. juga ya. Oke, next selanjutnya apa nih, Mbak Nadia? Kalau untuk menurut Nadia itu berpikir positif sih, Mas. Berpikir positif, wow. Berpikir positif, agak berat di sini ya, Tapi berpikir benar, positif. penting. Terus Karena kenapa? kalau misalnya kita negatif terus pemikirannya itu bisa nimbulin stres yang berakibat kita nggak akan fokus sama pekerjaan, iya. terus malah jadi berantakan, bukannya Betul. malah selesai gitu sih. Betul, kadang kalau kita lagi mikirin masalah ya, itu tuh kerjaan tuh jadi nggak beres kan. Iya. Jadi masalah jadi pikirin ya kan, aduh udah deadline, Iya. nanti kejar utang apa-apa gitu.
Cicil utang ya, benar banget Ataupun sih. mungkin lagi ada masalah dengan keluarga di rumah Iya. kayak gitu. Karena memang tingkat stres bakal naik dan juga mungkin bakal mengganggu performa dan konsentrasi Iya, pastinya. selama kita bekerja pastinya Iya, kan. karena kan namanya bekerja kita harus maksimal ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu berpikir positif Positif, ya. ya. Ya nggak Betul sih. mikirin tetangga, Iya, mikirin gibah terus ya. ya tuh itu tuh biasanya kan cewek-cewek Iya, itu iya. kan Iya anti-anti sih. gitu kan. Tetangga beli kulkas kita yang pusing. Ya, Ya. itu aduh kalau bisa dihindari lah itu ya. Padahal Karena apa itu hubungannya coba dia yang beli kulkas kita yang pakai pusing. uang dia bukan pakai uang kita gitu kan. Ya karena memang dengan sehat secara pikiran mudah-mudahan sehat juga badannya sih. Ya. Betul. Pikiran, badan, hati semua lah. Fokusin ya. Fokus Apa juga gunanya kita mikirin masalah kan. Lebih baik kita mikirin solusinya. solusi benar banget. Supaya selesai masalahnya. Betul betul. Next, apa nih apalagi nih? Nah, kalau yang terakhir ini mungkin agak berat nih. Apa Yang itu? terakhir tuh bersyukur sih, Mas. Bersyukur. Ya, bersyukur dalam artian kita kalau misalnya nggak bersyukur, kita udah capek-capek seharian kerja. Kalau kitanya nggak bersyukur, itu double loh capeknya. Oh. Udah capek pikiran, capek badan, capek Iya, hati iya. juga. Hatinya Benar. kayak apa ya? Ada gondok gitu kali ya. Iya sih. Betul. Kayak ngeluh segala macem, itu hindarin lah gitu. Karena kan selama kita capek itu kan berarti kita masih bekerja gitu. Iya, iya. Masih bekerja, masih punya penghasilan Iya. dan apa gitu ruginya gitu. Kita juga capek ada hasilnya, bukan nggak ada hasil gitu. Jadi apapun kondisi kita syukuri. Ya, syukurin ya. Apapun masalah kita bersyukur. Karena bisa jadi masalah kita lebih kecil dibandingkan masalah orang lain. Nah, bener Yang banget itu, lebih Mas. besar lagi ya. Iya bener sih. Kita nggak tahu kan, di atas langit masih ada langit Di gitu atas kan. masalah pasti ada Iya. masalah yang lebih besar lagi. Itu dia, Mas. Ini kita bukan mengumpulkan teman-teman yang banyak masalah ya, tapi mengajak kita semua yang punya masalah bersyukur karena masalah kita itu baru segini. Ya nggak sih? Kita nggak tahu orang lain sebagaimana Iya, besarnya iya. gitu kan. Tapi tetap aja enjoy untuk menjalani kan. Saya punya tips lagi juga sih Apa untuk tuh, Mas? masalah nih, untuk masalah bersyukur gitu. Karena ini sering saya gunakan untuk mensupport diri saya, menyemangati diri saya ketika ada masalah. Jadi apa cara bersyukur saya adalah ketika saya ada masalah, saya melihat orang-orang yang masalahnya lebih besar dari saya. Nah, Ya, masalah yang lebih besar dari saya itu kan pasti lebih nggak enak dong. iya. Nah, terus saya tanya kepada diri saya, mau nggak tukeran sama dia? Nah, yang lebih besar Yang masalahnya ya. lebih besar masalah tadi. Saya pikir lagi, iya juga ya, nggak mau. Ya udah, kalau misalkan masalahmu saat ini lebih baik, mendingan dibanding yang lain, ya udah syukuri, Bersyukur. terus ya. lakukan yang terbaik. Apapun yang bisa kamu lakukan, lakuin deh. Gitu. Ya. Dan akhirnya bisa membuat saya tuh plong loh, lega gitu loh. Oh iya juga ya. Jadi kalau ada masalah, lihat yang punya masalah yang lebih banyak Lebih dari besar, kita. Gitu. Bukan nyukurin dia, mampus, bukan gitu. Enggak, tapi kita lebih berkaca nggak sih, introspeksi gitu betul. kan. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang mungkin kurang beruntung daripada kita. Mungkin ya dari diri kita misalkan, atau badan kita, keluarga kita, masih ada orang tua, benar Iya, nggak sih? benar. Nah, sesulit-sulitnya kita masih ada yang mensupport, masih Iya. ada yang mendoakan. Support system lah ya, ibaratnya. Kita capek-capek, kita pulang, masih ketemu ibu, bapak, suami, istri gitu kan. Wah. Wah. Banyak masalah di rumah, ada yang ngurutin, ya istri iya. ya suami, ya nggak sih? Asli. Iya nggak sih? Iya, ya bersyukurlah masih ada pasangan. Iya, iya segera yuk. Ini mohon maaf ya para jomblo. Aduh, Masalah di keluarga ya masalah Iya. memang. Jomblo juga banyak masalah. bener banget. Nggak ada yang nggak punya masalah nggak sih Mas? Ya di dunia betul, tinggal bagaimana kita menikmatinya ya. Oke, mungkin terakhir nih buat teman-teman semua, gimana menurut Mbak Nadia untuk kita tetap semangat dalam waktu bekerja, walaupun masih puasa, apalagi nih kita insya Allah ya, capek-capeknya kita ini adalah ibadah. Amin. Nah, di bulan suci Ramadan, pahalanya makin banyak. Oke, gimana Mbak? Terakhir. Ya mungkin untuk para ibu-ibu dan teman-teman di sana yang masih sibuk nih dengan aktivitasnya, yang menjadi wanita karir, menjadi pekerja, terus pesannya tetap semangat karena semua itu pasti ada nilai ibadahnya Yes. gitu. Kita jangan patah semangat, kita harus tetap semangat pokoknya. Itu sih. Wow. Oh iya, ada promo nih, ada informasi bagus nih buat penonton setia Sentra Masjid. Katanya Mbak Nadia nih mau ada informasi sekaligus program charity ya? Ya, Oke. program Ramadan lah dari Program Sentra Ramadan Masjid. dari Sentra Masjid. Apa nih Mbak programnya? Kalau untuk program untuk waktu dekat ini kita bakal ngadain program bagi-bagi sajadah untuk masjid dan musola yang membutuhkan. Wow. Jadi itu nanti sistemnya bisa daftar dulu ke nomor, nanti mungkin di-share ya di bawah ini Ya, nomornya. nanti ada di link deskripsi di video ini di bawahnya atau nanti ditulis di bawah ini. Jadi bagaimana caranya? Jadi nanti caranya boleh mendaftar dulu dengan cara ketik nama masjid, terus nama pengurus dan
daerahnya kirim ke nomor tersebut gitu Oke, sih. jadi untuk membantu saudara-saudara kita mungkin di masjidnya yang saat ini kekurangan sejadah ataupun ya Ya, nanti untuk disupport dengan Sentra Masjid, silakan daftarkan diri Anda dengan cara tadi nama, asal masjid dan daerahnya ya, iya kirim benar. ke nomor WhatsApp yang ada di link deskripsi di video ini. Jangan lupa, mudah-mudahan ini bermanfaat nih ya untuk saudara-saudara kita yang sedang Ya beribadah di benar bulan banget. Ramadan. Supaya kita Oke bisa deh. menjadi amal jariah kita juga semua ya Amin, Mas ya. amin, luar Amin. biasa. Makasih nih Sentra Masjid nih. Wow, keren Hmm. banget. Thank you. Makasih banyak untuk Ya. Mbak Nadia atas sharing luar biasa pada sore hari ini. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat manfaatnya dan juga jangan lupa tontonin terus Sentra Masjid TV dengan cara like, subscribe dan juga share video ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain juga. Dan ini juga jadi pahala buat teman-teman. Oke, kita pamit Amin. dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.